depan itu. Nah, ini udah cukup saya rasa ini. Nah, kita pastikan lagi bahwasannya rem ini mengunci, tidak dapat berputar. Nah, setelah itu kita putar ke arah sebaliknya sebanyak 3 kali klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Pada kesempatan ini di hadapan kita semua ada Hino 500 New Ranger FM 260 JD. Ini dump truck. Penyetelan rem yang baik dan benar serta akurat. Adapun alat yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kunci 14 ring. Saya menggunakan kunci 14 ring. Terus ada dongkrak dan ada palu. Nah, ini ada fungsinya juga ini. Nanti saya jelaskan. Setelah alat sudah kita siapkan, kita lanjut mengganjal roda. Roda ini sangat penting pada saat penyetelan rem chamber atau semua jenis rem. Itu dikondisikan supaya keadaan kendaraan itu tidak bergerak pada saat penyetelan rem. Selanjutnya kita cek tekanan angin yang berada di tabung kompresor. Kita lihat indikatornya ataukah apakah ada atau tidak. Jika tekanan angin tidak ada, diisi terlebih dahulu. Nah, karena ini ada, jadi cukup segini. Selanjutnya pada saat ingin melakukan penyetelan rem chamber, itu rem tangan harus turun, karena jika tidak turun sampai budek pun kagak bakalan gerak. Itu setelan yang berada di adjuster ya. Nah, selanjutnya kita jungkit kabin supaya lebih terlihat lebih jelas ya. Setelah dijungkit barulah, nah di sini ada yang namanya adjuster, dan ini namanya chamber. Fungsi daripada adjuster itu untuk select adjuster itu berfungsi sebagai pengatur jarak antara dudukan brake shoe dengan drum brake atau tromol. Nah, dan ini ada brake chamber yang berfungsi untuk mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Langsung saja kita melakukan penyetelan. Setelah syarat terpenuhi, dari anginnya sudah terisi, rem tangannya sudah kita turunkan. Nah, selanjutnya itu supaya akurat, tidak salah dalam penyetelan, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan dongkrak supaya terlihat jelas, supaya kita tahu kalau penyetelan kita ini tuh benar gitu ya. Jadi kita dongkrak terlebih dahulu. Ini saya coba dongkrak supaya terlihat cara penyetelan yang akurat. Sebab tempo hari ada driver yang datang ke kami dengan muka yang merah, terus dia berkata bahwasannya mobilnya itu nggak ada remnya. Begitu kita analisa, ternyata setelannya itu jauh. Wah, kok bisa ini gitu kan?
Lah akhirnya kita interogasi drivernya tersebut, ternyata dia melakukan penyetelan rem sendiri tanpa mengetahui tekniknya. Alhasil ya seperti itulah. Ini udah belum nih? Oh, masih seret, masih nempel ke tanah sedikit lagi kayaknya ini. Nah, dikit lagi, masih jauh. Cukup apa ya? Nah, saya rasa cukup segini lah. Nah, ini ketika rem tangan diturunkan, itu roda berputar dengan bebas. Ini kita putar dengan tangan, dia berputar. Nah, baru selanjutnya kita lakukan penyetelan. Jika sudah seperti ini kita lakukan putaran searah dengan jarum jam sampai rodanya itu mengunci, tidak gerak. Kita lakukan itu. Nah, ini udah cukup saya rasa ini. Nah, kita pastikan lagi bahwasannya rem ini mengunci, tidak dapat berputar. Nah, setelah itu kita putar ke arah sebaliknya sebanyak 3 kali klik. 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, jadi ini sudah sangat akurat ya. Jadi penyetelan rem yang baik dan benar itu semestinya didongkrak, apalagi untuk orang yang awam atau apa ya, belum mengetahuinya gitu, supaya lebih aman aja gitu. Ini untuk penyetelan roda belakang itu sama metodenya dengan yang depan, hanya saja pada saat melakukan putaran berlawanan dengan arah jarum jam itu dia 2 kali klik kan, jadi beda. Ini macet nih, keras ini nih. Nah, kita ambil palu, kita ketok dulu, santai aja ngetoknya, asal bertenaga dikit ya. Setelah kita ketok, kita coba lagi. Nah, ini enteng nih, satu. Nah, udah cukup nih. Kita pastiin dulu. Ini kita kencangkan, artinya itu lebih bagus didongkrak karena apa ya, emang kondisinya kurang bagus di sini. Kita juga ngejar waktu untuk pekerjaan yang lain, jadi sedikit saya edukasi tentang penyetelan rem ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like and subscribe. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Terima kasih.